Nah siapa tahu dari situ orang-orang BUMN masuk sini gitu loh, Det. Iki pengen misuh iki. Ya, ojo, iki Patirtan, Det. Ojo, Det, iki Patirtan. Yuk. Patirtan, tempat-tempat wingit itu tahu persis pisuan saya, pisuan Tejo itu adalah tanda cinta. Bahkan dalam riset saya mendapat satu pengetahuan bahwa pertama kali merah putih dikibarkan itu di Kediri oleh Jaya Katwang. Jaya Katwang. Ted tolong ceritain yang soal pajak itu, Ted. Karena saya waktu jadi wartawan itu di Tulungagung pernah ada Ludruk baru mendirikan tobong tuh Pak Polisi. Baru mendirikan tobongnya. Sudah didatangi orang pajak. Piye? Coba, Ted. Ya kalau dari perspektifnya orang pajak benar sekali. Setiap peluang yang bisa dipajaki, dipajaki. Karena kalau oleh bupatinya kan dinilai kowe berprestasi. Tapi persoalannya dalam konteks kebudayaan, itu orang pajak, terutama instrumen birokrasi harus bisa membedakan mana produk yang entertainment, industri berbasis budaya, sama karya berbasis budaya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya Sujiwo Tejo Ndalang mengartikulasikan pikiran-pikiran melalui kekuatan seni itu berkarya. Itu tidak niatnya untuk jadi sugih, tapi niatnya sharing, membagi pengetahuan, mendidik masyarakat, menginvestasikan masa depan. Itu basisnya budaya. Itu bukan hiburan semata-mata, dudu dipajeki. Tapi kalau misalnya Anas Alimi bikin konser dangdut, itu hiburan, itu industri, basisnya seni. Seni dikategorikan budaya. Ini dipajeki, ada pajak tontonan yang berbeda. Lalu wayangan ini gratis ya. Masa dipajeki itu kan hal yang mustahil kata Pak Asmuni. Jadi tolong di sini saya kalau menghimbau kepada kawan-kawan di birokrat, saya membenarkan semangat Dispenda itu menggeber pendapatan dari pajak. Benar. Tapi tolong angopeng guyu, lungguheng guyu. Aku ini nganggep situasi sekarang loh ya, ya dagelan kabeh. Oh belum kenalan ya. Kenalan, nama saya Gus Samsudin. Kita dongeng niki mergo apa? Dina iki nek geger. Joko Tingkir ngombe cawet kuwi Dawet, Bang. Dawet, Bang. Dawet. Dawet kok Joko Tingkir ngombe dawet ayo nganggo cawet. Iya, betul. Nah, betul. nek gak nganggo cawet ketok cendole. Tapi lagu Joko Tingkir lagi ngetren. Lagi ngetren, namun hari ini juga jadi perdebatan karena apa? Joko Tingkir itu adalah terah daripada Demak Bintoro yang siar agama Islam, terus dadi raja ning Pajang, jadi Sutowijoyo, Sultan Sutowijoyo. Enggak boleh untuk permainan. Kali anakku yongker, si cilik tak kutang-kutang. Suara ibuku gitu, aku masih terngiang-ngiang. Yen gede dadiyo satrio kang utama, agawe arum jenenge bangsa. Itu bukan itu bener yang aku ingat Ning, tapi suara ibuku. Ya ini ke bojoku ke ya WhatsApp. Ya. Mas KMN, Mas kemana? Tak jawab. Aku yang jawab. Aku di KDRI, aku di Kediri. TGPN, tanggapan. Ya tak balas. Oh iya aku. Lah kok iki sing terakhir JLDIT njaluk duwite tak. Ya tak bales si MTN matamu aku yang ngomong. Tepuk tangan untuk beliau. Dan Pak Bambang Eko, seorang doktor ekonom dari UNER, Ekonomi Pembangunan, pembela kuat tembakau. Monggo. Dia seorang dokter, seorang akademisi, tapi kliniknya sangat kuat. Jadi waktu COVID dia cuman bikin itu Pak, bunga sedap malam sama akar berambang bawang, dibawa di mobilnya ada, di kantornya ada. Katanya COVID nggak kuat bau itu. Dan saya tadi
nanti yang pembicara Mas Vensa ini nanti akan ngomong soal UFO, ternyata juga dari Kediri. Ketua panitia ini Mas Bramdi, ternyata juga dari Kediri. Terus tadi anak buahnya Mas sing tak Senin ini mau siapa? Siapa? Hah? Gurit, nanti Gurit. Sorry ya, aku ngamuk banyak elek ya. Ini juga dari Kediri. Nah ternyata yang sekarang bikin Dream Theater itu siapa? Anas, yang ke Festival Prambanan terus sekarang Dream Theater, itu juga dari Kediri. Tepuk tangan untuk Kediri. Dan ini saya akan ceritakan, belum pernah saya ceritakan ke siapapun. Jadi tolong dicek nanti, di tahun 70-an itu ada enggak wakil bupati, waktu itu namanya Pate. Yang namanya ada Yadinya. Saya lupa apa Suyadi, apa iku Pak Deku. Aku nanti Rene waktu aku masih cilik. Enggak, bukan 70-an, tahun 70-an. Bukan berarti. Saya pernah ke sini Pak Dito. Jadi Pak Deku jadi Pate, waktu itu wakil bupati namanya Pate. Oke, kita akan ngobrol tentang Kediri, bagaimana masa depannya, potensi-potensi ekonominya dan potensi kebudayaannya. Tapi mohon maaf untuk teman-teman yang di rumah juga yang streaming, saya nggak bisa ngomong miso sekarang karena menurut info Pak Bupati menghimbau saya tidak miso di sini, gitu. Karena ini tempat wingit juga. Walaupun saya namanya birokrasi kan kadang Pak Bupatinya belum tentu ngomong begitu kan. Namanya birokrasi loh. Namanya soalnya tadi Pak Bupati bilang, "Lho sing dinteni saka Tejo iki misuwe ngono lho." Tadi nggak tahu mana yang benar. Tapi karena ini Pak Tirtan, mudah-mudahan kita bisa ya. Tan lian kegondelan, tan yang mungwe kerambil gade. Silakan, pertama kali Pudet Kartasejasa. Di sini kebudayaan itu banyak, ada jaranan yang paling sangat terkenal, ada juga reok, ada juga wayang, ada juga ludruk, nggak begitu, tapi ada banyak potensi-potensi kesenian di sini. Aku pengen dari beliau ini saya sebut Cocot Kencono, Cocot itu cangkem, Kencono itu emas, ini mulutnya emas banget. Dia ngomong ke siapapun pasti didengar, apalagi kalau ngerayu orang-orang BUMN. Nah siapa tahu dari situ orang-orang BUMN masuk sini gitu loh, Det. Iki pengen misuh iki. Ya, ojo, iki Patirtan, Det. Ojo, Det, iki Patirtan. Yo. Patirtan, tempat-tempat wingit itu tahu persis. Pisuan saya, pisuan Tejo itu adalah tanda cinta. Artinya pasti diridhoi. Gak apa-apa, Cok. Setelah percaya. Saya mau cerita dulu, Jok. Saya itu 40 tahun yang lalu, itu blusukan di Kediri, dalam arti yang rada serius. Kalau kemarin-kemarin ini Kediri cuma lewat, kalau nggak ngejob, ketemu teman, memang ke Kediri, tapi bukan ke diri. Kalau ini itu seperti peristiwa yang terjadi tahun 82. Selagi saya masih seperti Tejo jadi wartawan waktu itu, dia wartawan beneran, saya waktu itu WTS, wartawan tanpa surat kabar, penulis freelance. Jadi kalau saya pergi di suatu tempat, saya pasti bikin liputan, cari duit pokoknya. Tahun 82 itu, tadi saya hitung, loh 82 itu berarti 40 tahun yang lalu. Waktu itu saya menguntit rombongan kesenian almarhum ayah saya, yang waktu itu melakukan karya wisata budaya di Kediri. Lalu oleh pemerintah setempat dijamu Jatilan Senterewe, ada ya? Ada. Jaranan ya, Jatilan, saya ingat persis, Jatilan Senterewe di Pamenang. Jadi saya langsung meriset tentang Pamenang, saya meriset tentang jaranan, tentang Senterewe dan lain-lain, dan saya bisa bikin tulisan tentang Jatilan Senterewe. Kalau nggak salah Happy Asmara ini, dari jaranan Senterewe. Oh iya? Iya kan? Salah satu artis kebanggaannya Kabupaten Kediri ada Mbak Happy Asmara.
berangkatnya juga dari Jaranan Senderewe. Ngaten lho tadi. Oh iya? Dan Butet J. Itu Abi Asmara itu jenengan? Sanes, Oh, tutu. kula mening. Oh iya. Jadi sangat membekas itu nama itu. Jadi saya lalu karena tempo hari dikasih kesempatan oleh Tejo untuk ke Kediri, ngomong soal Kediri, terpaksa saya refresh lagi pikiran-pikiran saya tentang Kediri. Saya bikin riset kecil-kecilan, saya browsing kemana-mana, lalu ketemu kekayaan yang luar biasa. Kalau tadi disebut-sebut harta karun Kediri, saya pikir harta karun itu bukan milik Kediri, itu harta karun Indonesia. Baru sebelum kesini tadi saya ke Astana Gedong. Gedong ya, Astana Gedong. Di sana saya ngelihat kuburan Muslim, lalu di tengahnya ada tataan Wisnu, Garuda Wisnu. Bagaimana itu jejak sejarah Sanjaya, zaman Airlangga, dikepung oleh kuburan Muslim, lalu ada tokoh Muslim dari Iran itu siapa? Kiai Jumawil ya? Ya, Pak Wasil. Lalu ada makamnya Amangkurat ketiga, Sunan Mas ya. Di dalam hamparan kuburan Muslim ada jejak Sanjaya itu. Lalu ada, itu tataannya Garuda Wisnu. Masih ada motif-motif relief Wisnu, Garudia, nyebutnya Garudia. Saya langsung ingat teman saya Putu Sutawijaya, Putu Liong, satu pelukis kontemporer di Indonesia, orang Bali yang sekarang tinggal di Jogja, dan dia sedang meriset Garudia. Dia datang ke tempat-tempat yang ada Garudia, sampai ke Candi Penanggungan semua, dan dia selalu melukis on the spot di situ. Tadi saya tanya, saya WA, saya foto di situ, saya lihatkan situs yang ada di Astana Gedong tadi, rupanya dia juga sudah meriset tempat itu. Jadi betapa jejak sejarah yang ada di Kediri ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Bahkan dalam riset saya mendapat satu pengetahuan bahwa pertama kali merah putih dikibarkan itu di Kediri oleh Jaya Katwang. Saya jadi ingat semua, loh ini ada Garuda yang sekarang digunakan oleh negeri ini sebagai simbol Garuda Pancasila itu. Lalu ada merah putih, ini kan luar biasa. Majapahit, kebermulaan Majapahit, bermulanya itu ya dari Kediri. Berakhirnya Kediri karena ketika Islam dari Demak, Sultan Trenggono berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit terakhir dan itu kebangkitan Islam. Jadi kalau hari ini Islam mendominasi Indonesia, itu jelas. Indonya ini loh, Asuto. Rapopo. Keberucut tanda cinta. Jadi betapa sebenarnya harta karun ini kalau kita melihat dari perspektif kebudayaan Pak Mas Tejo, itu sesuatu yang tidak pernah akan habis ditimba. Dalam cerita pewayangan kita tahu sumber-sumber yang dimainkan oleh Dalang ini. Kan semuanya dari Kediri. Nah. Mas Bram tadi ternyata Kediri juga, Mas Gurit Kediri juga, terus yang bikin Dream Theater Solo sekarang Festival Prambanan Anas ternyata orang Kediri. Aku Pak Deku Kediri juga, jadi patih waktu itu Pak Deyadi. Aku main ke sini. Nah, kowe gak mau tutu wong Kediri kowe. Loh, Kertarejasa, Raden Wijaya iki tumbuhnya ya ke Kediri su. Coba jelaskan hubungan, kamu kan keturunan HP7. HP7 apa hubungannya sama Kediri? Hamengkubuwono 7. Loh, bukan dari Hamengkubuwono 7-nya. Ken Arok itu namanya kan Sri Ranggah Rajasa. Sebut nama di Indonesia hari ini yang namanya Rajasa. Udet Kartarejasa. Nah, jelas toh Ken Arok. Tepuk tangan untuk Udet. Jadi leluhur saya itu dari Madura, kawan-kawan semua. Jadi selain dari Mataram Pak Bagong itu, ibu saya itu Madura. Aslinya keturunannya ibu kakak ayahnya
ibu saya itu Meduro namanya Kartorejo. Hilang diculik Jepang di hutan. Lalu oleh ibu saya dipatrikan kepada saya nama itu Kartorejo. Tapi karena kalau bayi namanya Kartorejo nggak pantas. Karena ayah saya seniman, yo pantas-pantasnya tambahi so, Kartarejasa. Karena so tulisannya A, bacanya Kartarejasa. Jadi ya udahlah saya diklaim sebagai keturunannya Ken Arok, gak apa-apa. Pokoknya sih ada hubungannya. Ada Oke, hubungan di Kediri. terus. Kan di mau ya. Aku juga lali. Oh ya, soal merah putih, soal Garudia, itu saya menyebutkan sebagai satu harta karun yang luar biasa. Ini, saya mau bilang juga tentang pewayangan. Pewayangan seperti Tejo Dalang ini, sumbernya kan kalau nggak Mahabharata ya Ramayana. Tapi saya dari pengembaraan saya kemarin mensurvei itu, apa sayang? Ini anak orang wedok kan ini. Oh kopi beliau, saya es, lagi seneng es. Nggak pesen pecel, Pak? Saya tadi habis maem. Oke. Ya, Pokok, terus pewayangan. pewayangan, saya baru tahu Jo, betapa cerita-cerita Panji itu kan satu puncak kebudayaan yang lahir di Kediri. Bener gak sih? Ya, Panji Indu-Kertapati. Ya, dan Panji bahkan sekarang di Thailand, di negara-negara Asia juga mengembangkan Panji. Dan mereka itu sumbernya kan dari sini. Ya, betul. Jadi ibu kota cerita-cerita tentang Panji, ini di sini ini. Puncak kebudayaan yang bukan hanya mempengaruhi Indonesia, tapi mempengaruhi Asia. Ya, Asia. Ya. Ini. Jadi bukan hanya milik Indonesia harta karun. Jadi Pak Bupati, saya jadi ingat kira-kira 20 tahun yang lalu saya jadi wartawan itu diskusi di STSI Denpasar, belum isi masih STSI, itu datang dari orang Taiwan, orang Thailand, Kamboja dan lain sebagainya, yang mempersatukan Asia Tenggara ini bukan Baratayuda, bukan Mahabharata, tapi cerita wayang Panji. Panji Indu-Kertapati itu Vietnam Bapak kenal, ya benar. Ya. Panji. Jadi Ya, Panji cerita itu Panji. betul-betul menurut saya satu kekayaan yang belum dieksplor sedemikian rupa sehingga punya kekuatan yang luar biasa seperti Mahabharata. Di dalam dunia pewayangan kan lebih pada Mahabharata dan Ramayana. Nah ini kalau saja Kediri memulai misalnya festivalnya tingkat internasional, Festival Panji yang bikin Kediri, itu Panji, cerita Panji kondur di rumah sejatinya. Ya yang Kediri ini. Ini satu hal festival. Dan Panji tidak hanya di hari ini dengan seluruh kemampuan teknologi dalam budaya Kalau digital. terjadi dua arah gimana? Pak Bupati, Mas Dito ini menyelenggarakan itu dari bawah festival itu ngajak teman-teman anak muda festival Wayang Panji. Nah kamu yang nilpuni dirut-dirut BUMN itu. Wani Piro. Kan cangkemmu manjur, Dad, gitu loh. Ini loh. Ini di BUMN manapun kalau budek yang telepon jadi duit. Jadi sponsor serius. Cuman gak metu nang Kediri, monggo arek-arek Yogya ngono lho, iya kan? Cangkeme landep bapakne bupati ini. Halo Pramono Anung. Ya, ya, Oh ini di streaming ya, sorry. ya. Sorry. Jadi festival Panji itu mungkin kalau dalam berpikir konvensional cuma cerita wayang, tapi kalau kita bicara budaya digital dengan kemampuan kawan-kawan milenial yang luar biasa, kita bisa menafsir Panji dari berbagai perspektif, Jo. Ini yang saya bilang, oke, babonnya bisa dari Panji, tapi kita bisa bicara banyak hal. Animasi tentang Panji, komik tentang Panji, merchandise berbasis Panji, visual art Panji. Jadi Panji kita olah sedemikian rupa, kita kenalkan kembali dongeng-dongeng, cerita-cerita. Gimana kalau Pak Panji. Bupati ngundang pelukis-pelukis? Dari Cocok berbagai sekali. melukis Panji di sini. Nasirun, Putu Sutawijaya, terus Top, wih. Bali, melukis di sini. Melukis Panji. wayang Kawan-kawan Panji. dari Papua, pelukis-pelukis bawa ke sini, bagaimana Papua menafsir Panji. Jadi sebuah keindonesiaan itu diterjemahkan melalui kekuatan Panji. Ini kalau kita tadi ngomong ke Dek, saya sudah es teh kok. Oh masih, monggo. Pak Eko, monggo Pak Eko. Pak Eko mau ngesakne pecel tumpang khas Kediri to Pak Eko? Nggih. Nek tumpang kok senengane pecel.
tumpang perkarane lain. Itu duduk tumpang, dadiku tumpak. Anune kolom itu loh, kolomnya jaga-jaga itu. Iya, ompak, Cuk. Ompak ya. Terus. Jadi ditafsir, jadi misalnya kawan-kawan perupa datang ke sini mendengar cerita Panji, lalu mereka mendatangi situs-situs, lalu melukis on the spot, menafsir. Ya iya. Itu menarik. Bukan hanya pelukis, mungkin penyair. Bagaimana penyair ke sini meriset kawasan-kawasan, lalu lahir puisi-puisi dengan diksi Panji. Oh. Orang Panji, riwayat Gunung Kelut juga. Bagaimana Dewi Kili Suci dalam syair-syair, ya kan? Jadinya Gunung Kelut itu. Lahir antologi puisi, tema tentang Kediri, tentang Panji. Jadi Panji lahir dalam berbagai versi. Iya. Bahkan mungkin pada aspek kuliner. Loh. Kita kalau seniman kan cuma godak-gadok mempertemukan yang ganjil-ganjil menjadi sesuatu yang luar biasa. Tahu, Kediri identik tahu hari ini ya. Tahu yang warnanya kuning. Sekarang menafsir tahu hadir tidak hanya sebagai bahan seperti itu, tapi mengkombinasikan dengan kecerdasan lidah. Karena kuliner kan termasuk produk kebudayaan kan. Bagaimana tahu dikreasi sedemikian rupa, kita bikin festival tahu Panji. Piye, gak roh. Justru itu tantangannya. Orang-orang Kediri mengkreasi tahu dikombinasi keju, kombinasi coklat, kombinasi opo, ada yang crispy-crispy-nya. Tahu crispy sing ya apa sih, Det? Gak roh. Tapi iya. tahu di dalamnya ada kulit Tetap ikan. digoreng kan berarti? Ada yang digoreng. Nah ini yang Mbak Mega nggak mau gitu, maunya direbus kan? Gitu loh. Loh, Gitu. tahu direbus juga melahirkan Bisa ya? kreativitas. Oke. Loh, tidak harus digoreng loh. Tahu dijemur, kering, crispy. Mudah. Halo Mbak Mega. Gak ada ongkos mana. Oke Det, ini karena kita ini waktu, aku tak takon lagi. Bromo ada gunung, di situ ada festival jazz dan sudah internasional. Ijen gunung juga, ada festival jazz dan ada destinasi wisata juga. Kediri ini punya gunung nggak sih? Bener, gitu loh. Kok gak ono festival jazz? Duwe. Padahal punya Kelut, punya Wilis. Loh, Kelut itu bukannya punya Blitar apa enggak? Karo. Enggak, kok bisa enggak ada festival jazz gitu gimana gitu? Maksudnya gitu loh. Kalau memang punya gunung sih. Enggak, aku takon aja. Kelut. Lu kalau jazz gunung sih memang sedang berorientasi nantinya Kelut dan Wilis. tidak hanya di Bromo. Memang mereka sudah punya konsep mengembangkan jazznya di gunung yang sudah didesain bersama Mas Andi Noya nanti setelah Bromo, Ijen sudah. Lalu yang di Burangrang ya, yang di Bandung itu ya, itu Burangrang di Bandung dan Toba. Jadi sudah ada kandidat 2 venue jazz gunung, Burangrang dan Toba. Kelut tinggal bagaimana kita memprovokasi bupatinya. Mentuan rumai jazz gunung Kelut. Nah itu, nek nganti gak gelem ya kebangetan. Berarti Kediri punya gunung kan? Punya gunung dan punya potensi ada jazz gunung di Kelut. Tapi belum. Belum. Oh, Ya, iya Pak Dito, belum. Tapi gunung ada kan? Oh, wonten ngono lho jadi. Lah iya, apalagi perjalanan gunungnya melewati satu situs-situs harta karun kita tahu Pak. Karena itu satu rekreasi baru. Itu kalau kita ngomong apa hari ini lagi ngetren soal destinasi wisata. Itu candi-candi, situs-situs menuju ke kawasan Kelut. Itu kan satu yang akan membedakan dengan jazz Bromo nantinya. akan beda dengan setiap Karena jazz. melewati situs-situs itu. Itu cerita Oke. tersendiri. Dan kalau kita tadi ngomong mendevelop soal Panji, itu cerita lain lagi. Jadi bisa terintegrasi berbagai pemikiran-pemikiran kalau kita mau menjadikan wisata itu sebagai sumber keekonomian ya. Itu Oh, itu coba. apik banget. Kan bagus juga ya Panji jadi logo ya, logo. Jadi kalau Situbondo daerahku kan perahu kan lambang Pemdanya itu perahu, ya kan Situbondo. Gresik apa ini Panji, wah yang Panji Inu Kertapati. Keren. Dan tadi aku dengar dari Pak Kirun nanti katanya putri tercantik itu Galuh, siapa? Itu Galuh Chandra kiranya perempuan tercantik dalam sejarah Ludruk.
Kalau ludruk itu suku Kediri juga. Galuh Chandra Chandra Kirana. Kirana. Itu Anakku. Galuh anakmu. Oh, anakmu Galuh ya? Galuh dong. Oh, Galuh dok berarti. Oke. Oke, Dad, nanti kita sambung lagi. Jadi habis ini nanti kita sesi kedua, kita ngomong UFO dan Abah Girun. Dan habis itu kita berempat ada di sini. Pasti nanti saya minta Mas Dito juga komen. Ada budayawan juga dari Blitar, Mas Muhammad Mubarok kalau nggak salah ya. Sudah hadir? Hah? Saking Kediri toh Mbah. Lah aku mau ngomong apa? Blitar. Terserah aku wong tuwa. Nggih, maklum. Aku luwih tuwa saka bapake Pak Bupati. Bapake Pak Bupati iki angkatan 82 ning ITB. Aku angkatan 80. Nggih. Dari kacik 2 tahun. Dadi Nggih. aja mbok salahno aku. Leres. Bapake Pak Bupati iki ning Nggih dawuh. sing gawe surat-surat cintane aku ndi sih. Oh ngaten nggih Mbah nggih. Ngono lho. Ngono lho. Wis aja. Takokno nek gak percaya. Wis arep miso juga iso nang ngene. Oke, berikutnya bagaimana ini kalau dari teori ekonomi sing gak mainstream ngono. Jadi nek menurut sampean diapakno kudune dengan potensi ono kene ono nanas nek gak salah, ono belimbing juga, ono tambang juga yaitu pasir. Oke Mas. Ono apa meneh ning? Wonten Pelem. desa wisata. Heeh. Inovasinipun Pak Bupati. Hmm. Desa inovasi tani organik padi komoditinipun. Kemudian juga kagungan duren nggih Mas Bupati nggih. Wonten festivalipun Mbah Tejo. Ada festivalnya. Nggih. Terus ada daerah yang pejabat nggak berani masuk situ, bahkan yang arep nangkep wong kudu kepala desanya di situ itu apa itu? Pak Lurahe mawon mboten wonten mlebet won apa nggih naminipun? Daerah Napa apa? Pak? Oh Gempol Garut, Gempol Garut. Tales. Tales Keraton dawuhipun. Kalau sudah ke situ, polisi nggak berani masuk kan? Lepas baju. Jadi kue korupsi yo. Terus maju mriku. Melayu nggih. rono. Ojo guyon. Ide bagus. Nggih, monggo Pak Bambang Eko. Tepuk tangan untuk beliau. Matur nuwun. Ya potensi. Dari UNER beliau. Kalau Kediri ini di Jawa Timur ini termasuk wilayah Barat Daya sebagai pusat ekonomi. Saya senang menyebutnya malah Kediri Raya. Kediri Raya ya. Jadi cakupannya itu luas, tidak hanya Kediri saja, termasuk di belakangnya ada Tulungagung, Blitar, sampai Trenggalek, kemudian Nganjuk, termasuk dengan Jombang sekalipun. Apalagi sebentar lagi juga dibangun infrastruktur jalan tol dari Bandara. Kertosono ke Kediri, syukur-syukur bisa lanjut ke Tulungagung, sama ada bandara Doho Kediri. Nah, sudah tepat dengan mulai membangkitkan, bahkan menurut saya agak terlambat ya, membangkitkan pariwisata. Pariwisata yang sesungguhnya berbasis budaya yang sangat kental. Tadi apalagi sudah punya ikonik, saya menyebutnya Cerita Panji itu ya. Panji tadi. Nah itu harus dibangkitkan betul kalau memang serius menjadi maskot, katakanlah itu salah satu di Jawa Timur. Tidak hanya di Kediri saja, misalkan Panji begitu. Nah menjadi tempat destinasi wisata untuk. Lu nanti kalau kebudayaan. terus Vietnam ikut gabung, Malaysia ikut gabung, piye? Wong Malaysia itu kenal cerita Panji juga. Vietnam, terus bukan Sri Lanka, di mana nih? Laos. Enggak Itu kenal apa-apa, ini cerita kan Panji Kediri yang asli kan gitu. Induknya. Induknya malah Panji Kediri. Engko nek bupati ini lu yang ngetop saka Menteri Luar Negeri piye? Oh enggak apa-apa. Siapa aja kan seluruh warga Indonesia itu kan jadi menteri luar negeri kalau ke luar negeri. Wah, sip. Kan gitu. Nah supaya ekonomi kita, ekonomi di Kediri Raya saya menyebutnya, tidak hanya Kediri dan sekitarnya itu supaya berputar lebih kencang. Tidak nun sewu mengandalkan satu, memang ada di sini industri besar, industri rokok yang begitu besar sekali. Sumbangannya jelas ke pemerintah pusat itu.
Nah ini kalau wisata itu nanti yang mendapat untung itu lebih banyak untung adalah justru di kepala daerah masing-masing melalui pajak restoran, pajak hotel, untuk pajak hiburan yang tadi digagas sama tadi dibawa Mama Mas Butet, gimana kalau untuk kebudayaan pajak daerahnya itu murah begitu ya. Jadi kecil sekali supaya apalagi ini bukan sifatnya komersial dalam Oh iya, mungkin tak dulu situ. Ted, tolong ceritain yang soal pajak itu, Ted. Karena saya waktu jadi wartawan itu di Tulungagung pernah ada ludruk baru mendirikan tobong tuh Pak Polisi. Baru mendirikan tobongnya sudah didatangi orang pajak. Piye? Coba Ted. Ya kalau dari perspektifnya orang pajak benar sekali. Setiap peluang yang bisa dipajaki, dipajaki. Karena kalau oleh bupatinya kan dinilai kowe berprestasi. Tapi persoalannya dalam konteks kebudayaan itu orang pajak terutama instrumen birokrasi harus bisa membedakan mana produk yang entertainment, industri berbasis budaya sama karya berbasis budaya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya Sujiwo Tejo Ndalang mengartikulasikan pikiran-pikiran melalui kekuatan seni itu berkarya. Itu tidak niatnya untuk jadi sugih, tapi niatnya sharing, membagi pengetahuan, mendidik masyarakat, menginvestasikan masa depan. Itu basisnya budaya. Itu bukan hiburan semata-mata, dudu dipajeki. Tapi kalau misalnya Anas Alimi bikin konser dangdut, itu hiburan, itu industri, basisnya seni. Seni dikategorikan budaya. Ini dipajeki, ada pajak tontonan yang berbeda. Lalu wayangan nawi gratis ya. Masa dipajeki itu kan hal yang mustahil kata Pak Asmuni. Jadi tolong di sini saya kalau menghimbau kepada kawan-kawan di birokrat, saya membenarkan semangat Dispenda itu menggeber pendapatan dari pajak. Benar, tapi tolong dibedakan. Kalau di DKI itu malah kategorinya dalam kategori perdanya itu industri yang berbasis wisata. Itu termasuk kesenian. Pertunjukan-pertunjukan sama, pertunjukan-pertunjukan gerak-gerak indah para perempuan di Mangga Besar, itu sama dengan kalau saya main teater di tim. Main di teater di tim itu kan malah cenderung rugi, nombok. Sementara kalau di Mangga Besar, pijat tradisional itu kategorinya juga entertainment. Masa perlakuannya sama, pertunjukan teater yang main Sujiwo Tejo sama pijat tradisional. Itu cara berpikir orang Dispenda. Nah ini mumpung ada Pak Bupati, saya mengingatkan Pak, Mas Bupati. Saya ingatkan, tolong kawan-kawan Dispenda boleh mengelaborasi penghasilan sebesar-besarnya dari pajak. Tapi ingat, yang berbasis budaya dan bukan komersial, pakai kecerdikan Jogja. Monggo Abah Kirun. Potensi-potensi kesenian-kesenian itu sudah saya ceritakan tadi, ada yang ludruk enggak, yang banyak jaranan. Itu gimana mengelola Kediri yang ternyata variasinya banyak banget ini. Untuk seni dan budayanya. Untuk Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kita semuanya. Sampean enggak pantas. Sampean enggak pantas ya serius. Untuk barokah. Ora pantes aku wong ra serius. Aku itu turu yang guyu. Aku yang angop yang guyu, lungguh yang guyu. Aku ini nganggep situasi sekarang loh ya. Ya sudah dagelan kabeh. Oh belum kenalan ya. Kenalan, nama saya Gus Samsudin. Bah, Apa? itu tonggo saya loh, Bah. Layak rupamu ya kaya klenik. Anu, apa? Lah nyawang kowe nek gak klenik ya lara kabeh. Pripun? Bocah kok beninge kaya ngono. Untunge kok lahirmu ki biyen kok lahire saiki no tak gasak kowe tenan. Putraku si ande lumut tumuruna ana putri kang unggah-unggahi.
putrine kang ayu rupane Pleteng kuning iku kang dadi asmane Bu Sibu kula nggih mudhun Bu Sibu kula inggih purun Pleteng kuning niku ingkang kula suwun iki ciri khas Kediri. Ciri khas Kediri. Justru sing elek. Ya. Sing elek pleteng kuning ki elek tetep ditampa karo andu-andi lumut. Karena bukan sisane yuyu kangkang. Dudu sisane yuyu kangkang. Nek pleteng abang sisane yuyu kangkang, pleteng ijo sisane kodhok ijo. Pleteng ireng sisane jujur lurus masih elek tapi hatinya baik, orangnya gelem rekoso, gelem mendampingi seorang suami, itulah pilihannya si Inu Kertopati yo Panji Asmoro Bangun. Variabel lagi kan? Variabel lagi. Jadi si Ande Lumut Inu Kertopati itu dulu penjabat tinggi raja, calon raja di Jenggolo Manik. Akhirnya menyamar jadi orang biasa. Lah Sekartaji juga menyamar jadi orang biasa. Nah, karena ada sains tadi. Sains kuwi mbok diku sayem kuwi. Jadi jodohnya sampai jadi Raja Jenggolo jejuluk Prabu Kameswara. Lah iki tak dongeng niki mergo apa? Dina iki nek geger Joko Tingkir ngombe cawet kuwi Dawet, Mbak. Dawet kok Joko Tingkir ngombe dawet ayo nganggo cawet. Iya betul. Nek gak nganggo cawet ketok cendolin. Tapi lagu Joko Tingkir lagi ngetren. Lagi ngetren, namun hari ini juga jadi perdebatan karena apa? Joko Tingkir itu adalah terah daripada Demak Bintoro yang siar agama Islam. Terus dadi raja ning Pajang jadi Sutowijoyo, Sultan Sutowijoyo. Enggak boleh untuk permainan. Geger bodoh tipe itu. Lagi sing salah sapa? Sing salah awake dhewe. Tidak pernah ndongengke Joko Tingkir, tidak pernah ndongengke Diponegoro, tidak pernah ndongengke para pahlawan-pahlawan. Wis ora enek wong donga kok ndongeng kaya iki mau. Wis jangan ojo khawatir. Dalam waktu enggak sampai setahun. Khawatir uga wong. Enggak, dalam waktu enggak sampai setahun di Kabupaten Kediri akan ada festival dongeng. Dongeng Mas, Panji juga. Jangan lupa Mas, yang lebih penting dari dongeng itu bukan isinya. Ya. Coba, Aminor. Yang lebih penting suara ibu atau bapaknya. Kebanyakan sekarang Ibu ditukokno buku dongeng dan dia kan Kon moco. maca. Bukan itu, ya penting tentang Panji Nobat. Tapi Jolali anakku yongker, sik cilik tak kutang-kutang. Suara ibuku gitu, aku masih terngiang-ngiang. Yen gede dadiyo satrio kang utama, agawe harum jenenge bangsa. Itu bukan itu bener yang aku ingat Ning, tapi suara ibuku. Bukan dongengnya tapi Dongeng itu yang kedua, tapi suara aku seingat sih nang gini. Jolali anakku yongker. Itu sama juga. Dongeng-dongeng ini harus didongengkan lagi. Bangsa ini kan tapi kudu wong tuane sing dongengke. lah nek wong tuane dina iki wong tuane ya kuwi sing kawogan. Jadi orang-orang yang pinter itu harus mau ndongeng piye to Diponegoro, piye Cut Nyadin, Dokter Tapi Sartika. wong tuane sing kudu karena suara orang tuanya itu. Wong tuane wis ora sibuk ndongeng saiki. Wong tuane iki ora ndongeng mergo repot karo HP. Wong ngene iki ya ini iki bojoku ki ya WhatsApp. Ya. Mas KMN, Mas kemana? Tak jawab. Aku ya jawab. Aku di KDRI.
RI, aku di Kediri. TGPN, tanggapan. Ya tak bales. Oh iya aku. Lah kok iki sing terakhir JLDIT njaluk duwite tak. Ya tak bales si MTN matamu aku yang ngono. Oke, singkatnya karena nanti kita masih mengundang Bupati, ngundang Mas Mubarok juga yang sudah hadir ini. Aku nyun tanggapannya Cak Kirun karena di mana UFO itu terindra, ya, pasti di situ ada mata air. Mata air. Bener nggak? Nah, menurut Cak Kirun gimana? Kan antara Wilis sama Kelut ada itunya UFO kalau nggak Ada salah. UFO. Nah, itu di mana ada terindra? Oh, posisi jadinya bukan terindra, apa tertangkap. Terdeteksi. Di situ pasti ada mata air. Pasti ada mata air. Citra satelit, Citra pasti di situ satelit, ada. iya. Nek tafsirin jenengan piye? Nah, tafsir saya jelas ada. Karena bumi ini di dalamnya itu mesti ada air mengalir. Ciri Mbah Gesang dari... Wes gak usah. Enggak, aku minta yang serius, Pak. Loh, ini serius. Pasti ada. Makanya kalau meletus ada airnya, kawah condro di muka. Kelutku nek bledos medeni wong. Sing bledos neng gone Kelut Kediri, Jogja, Solo kenek kabeh. Kenek kabeh. Makanya kalau di sini ada kelut yang begitu menggelegar, mestinya harus ada festival jazz kelut. Nek ora ya Kirun pentas kelut. Ngono. Lagune jazz kelut. Aminor piye? Aminor coba. Nek mayor? Nek ra mayor kopral. Koprale jekenek kasus iki aja mau nek-nek. Aminor. Ela elo wong bodoh kok nggak sawut dipangan ular. Ela elo wong bodoh kok ngaku pinter. Ela elo aja padha ngapusi. Ela elo engko getun tiba mburi. Lagi sing saiki sing ngapusi ora wong isor. Wong dhuwur pirang-pirang dina beritane ngapus-hapusan kok. Bingung ning umetne sirah tenan. Tapi tolong ditengahin dulu Cak Kirun. Apa? Aku meskipun kagum sama beliau. Kagum aku ya. Ya, Canom loh. meskipun Canom dia pemikiran kok ngene. Neng aku keberatan soal cinta. Cinta bukan pertimbangan. Nek wis ono pertimbangan kuwi dudu cinta. Sik. Ngene. Aku nalika anakku wedok arep kawin, tak ngene. Nek bapak takon, opo aku kok pengen kawin karo dheke wong lanang kuwi, terus kuwi iso jawab, kuwi dudu cinta, kuwi kalkulasi. Iya. Opo kok kowe pengen karena dia rajin sholat, karena dia ke gereja, karena ke bayar. Sone dia gak sholat. Lho ngono kok mas kawine seperangkat alat sholat. Mongko rung karuan sholat lho. Wis piye? Daya ngometne wong kuwi kok ya. Oke, ditahan dulu. Monggo Pak Bupati, orang kita sekelima rong kelima. Kediri ini negara besar sekarang. Mergo bupati ini ya sakmene. Monggo so. Monggo Pak Bupati. Aku wis ora nyalonke bupati. Biyen akeh wong sing ngalok, Kirun mbok nyalonke bupati nyapa? Nyalonke bupati nganggo duit, aku dadi bupati toprak malah ben bengi kok. Minak jinggo. Monggo Pak Bupati. Nggih, matur suwun. Hari ini mungkin sejarah karena saya rasa puluhan tahun Kabupaten Kediri ini belum pernah ada diskusi budaya, bahkan sampai tadi berbicara tentang sains. Bagaimana tentang cinta itu, walaupun tadi Mbah Tejo tidak setuju bahwa cinta itu bisa dikalkulasi. Nah ini saya rasa tadi kalau balik ke Pak Butet mengatakan Panji ini harus digelegarkan kembali dengan seni, baik itu seni lukis atau apapun, saya rasa ini menjadi catatan untuk Disbudpar. Yang pertama, Disbudpar tolong tahun depan dipersiapkan lagi untuk bisa membuat festival seni Panji se-Kabupaten Kediri. Kalau saya bukan cuma catatan, mana Pak Disbudpar?
Pak Dibuspar? Pak Wik. Enggak, angkat tangan aja, yang mana? Ya paling ora perintah langsung. Kalau ngono saya lho, Pak. bukan catatan, kalau sampai nggak bisa melaksanakan, kalau saya ya Pak, saya akan bawa keris di sini, terus monggo Pak Bupati, saya nggak bisa melaksanakan, nyawa silakan ambil. Ngono nek aku loh, izin. Karena Panji itu dari Kediri, bener itu pokoknya kenal Panji Asmoro Bangun, kenal Panji Saputro, kenal Panji Brojonoto, kenal Pulang Jiwo, itu dari Kediri. Ngono, nek Panji ini kene renek, terus piye? Ngono, masa ndak goleki Panji. Nek nang ludruk ketoprak, nek arep pasrah nang ratune kon mateni piye menene. Duk. Misalnya karena nggak bisa membuat program yang dicanangkan oleh pemimpinnya gagal, nggak bisa dilaksanakan. Dia matur apa? Karena gue keris itu. Senopati. Dok. Ngadek, dok. Ngadek. Iya. Enak hitungannya dewi lho. Ya. Aku anu nih, aku rajo nih. Dok. Gue keris anu. Kirun. Piye sing Ratune aku pokoknya. Aku. Ya nggawa iki keris. Iki oh iya. Lho iki keris Iya. iki keris anu keris Iya. petir lho iso mekan tek ngono kok. Mangsane piye? Piye Adipati Kirun nggonku taun wingi miji jeneng para kanggo nganake festival Panji. Nuwun sewu sinuwun. Sedaya dawuh panjenengan kula estokaken nanging gandeng anggaran tasik dipun rembang. Bisa ra ono ngono-ngono. Ndodok Kang, ora ono anggaran. Iki anggarane 3 triliun lebih loh ya. APBD nggak ada APBD alasan. 3. Nggak ada alasan. Purwakerto itu nggak sampai 1 triliun ya urip kok. Iya. Kersanipun sinuwun ngawontenaken Festival Panji wonten Kadipaten menika. Sendika anglampahi. Ambok bilih kula mboten saged nglaksanakaken, monggo dipun pindah wonten pundi kula sendika dawuh. Namung setunggal sampun ngantos kula dipun lorot dados Satpol PP. Wis gak situ. Tapi kita nggih monggo Pak Bupati dipun terusaken. Nggih. Pak Disbus, Dispora. Pak Dispar Dinas catatan. Pariwisata nggih, Pak. Oke, Pak Wik. Tapi membuat festival itu juga harus kembali kepada yang disampaikan Pak Butet tadi. Bahwa pajaknya juga harus ditandani terlebih dahulu. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Gandeng Festival Panji Ketoprak dereng main sampun ngantos dipun tarik pajak rumiyin. Karjesipun dereng pajeng Kanjeng. Toprak rong main kok petugas pajak moro. Karjese rong payu gaglak nek kon bayar pajak. Iya. Oke, hal lain Pak Bupati. Enggak, saya cuma mau langsung memerintahkan dispenda saya ada. Bapeda atau mungkin Bapeda? Bapeda badan Bapenda, Bapeda. langsung nanti tadi seperti rumus yang sudah dirumuskan oleh Pak Butet bahwa pajak 10% itu tetap wajib, tapi nanti kita berikan keringanan 8%. luar biasa. Jadi harapannya ada realisasi Mbah. Langsung karena kebetulan ya Kabupaten Kediri ini bersyukur hari ini. Jadi dengan ini Presiden Jancukers pertama yang berani rawuh ke Kediri. Ini Presiden pertama yang berani rawuh. Saya rasa nggak mungkin berani. Melintasi Sungai Berantas saja sudah ada mitosnya Mbah. Coba Mbah, mungkin Mbah bisa mengejawantahkan bagaimana supaya bisa merayu seorang Presiden datang ke Kediri. Matur suwun. Pak Jokowi, kalau nonton maaf yang ketiga anak saya mantu kemarin nggak saya undang. Karena nanti bukan karena ya kami seneng tapi repot kata Pak Ganjar bilang ke saya, lu kok aku gak diundang ya sorry. Yang kedua meminta amanatnya melanjutkan amanatnya Mas Dito, Presiden Jancukers sudah berani datang ke Kediri. Presiden sing tenang kudu teko kene. Aku sing presiden tenan. Ya Presiden Jancuk teko kene kok presiden sing Iya, biasa ora rene. Presiden Jancukers saja sudah datang ke sini, kok presiden biasa enggak, gitu loh ya kan? Iya. Gitu loh. Sebelum Temi aku. Iya. Sebelum ditatangi presiden taksi ya dah. Nggih,
Nggih, matur nuwun Pak Dito. Mas Mubarok ada mic-nya bisa diedarkan ke situ. Mungkin habis ini Pak Mas Budet karo Mas Siti saya minta naik. Monggo Pak Bupati nggih. Nggih, matur nuwun Pak Bupati, matur nuwun. Pak Bupati ini pokoknya Kediri mboten belenjani ngaten nggih Mbak Boten Tejo. belenjani. Ya, Kediri orang karena belenjani. Kediri itu identik dengan jati diri kok. Nggih, Jati diri ini wong Kediri ki tidak cidro ing janji. Nggih, Itu tidak yang cidro yang janji. Sing cidro yang janji itu Kertonyono. Kertonyono medhot janji. Iya, karena lewat terminal Medion Ngawi. Sampean ngerti nggak sulukku lagi? Apa? Bumi gonjang ganjing mendung tanpa udan. Nah, iya, iya. Sewu kutho stasiun balapan. Iya, iya. Monggo. Ape? Duluan, Budet, Pak Budet. Dari tadi kita rangkum satu-satu, masing-masing kalau bisa 3 menit, setelah itu kita berakhir. Yang pasti saya senang sekali pada sore hari ini. Saya merasa kehadiran saya di sini tidak sia-sia karena langsung mendapat tanggapan dari yang paling berkuasa di kabupaten ini. Ide tentang Pak Panji mendapat satu ruang yang sangat baik dan soal perpajakan itu juga mendapat respon yang memetik manfaat adalah seluruh masyarakat kebudayaan di Kediri ini. Kedua, saya cuma menghimbau saja, karena tadi saya duduk di samping Pak Bupati, saya mampir ke toilet. Saya langsung sebagai orang yang baru saja dihadiahi penyakit sehingga saya harus pakai tongkat. Problem kita, calon orang tua dan bermasalah seperti saya, adalah tempat-tempat yang harus difabel friendly, Pak. Tidak bisa hanya dengan trap. Seluruh fasilitas publik harus ada ramp. Sehingga orang pakai kursi roda, orang pakai tongkat, tetap mempunyai hak yang sama di ruang publik. Itu aja Pak. Terima kasih, saya merasa tidak sia-sia. Amin. Apa aku harus ngomong apa mau? Lali dah. Lagu yang gini. Kemarin pas saya mantu itu, Mas Bupati, WO itu, Warga Organizer, komplain ke saya. Kan kalau ada menteri datang, harus selamat datang Pak Menteri, harus selamat datang. Saya pesan, selama musik masih bunyi, penyanyi masih nyanyi, tunggu sampai selesai, biarkan menteri jalan. Nggak ada pengumuman, kalau sampai ada pengumuman saya labrak. Kita harus menghargai kesenian. Gitu, itu negara yang beradab. Yuk, monggo. Waya magrib beduke muni menyangkali nyangkingo timbo. Mupung surip cinta tradisi, insya Allah nek mati munggah swarga. Kuwi kaitane karo becik ketitik ala ketara. Padahal sing saiki sing becik ya rung ketitik, sing ala malah saya ketara. Tapi itu garis bawah Pak Bupati, Pak Dispar. Selama ini kan kita menyalahi alam, merusak alam, menyalahi alam. Ya. Belum ada yang jangan menyanyikan tradisi juga. Karena itu hukumannya berat juga. Sama dengan merusak alam. Itu jangan merusak tradisi. Jangan merusak tradisi. Itu hukumannya hukuman kebudayaan. Iya. Podo nek karo merusak alam banjir. Nanti enggak kroso. Ngerusak budaya ya juga banjir. Banjir lain. Iya. Banjir hoa. Iya. Iya, terus pesennya. Makanya ya toh, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan terarah dan barokah. Selamat untuk Kediri, semakin mantap, semakin maju.